Indonesia. Ini ada apa yang Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini? Ya, kosong. Layaknya sebuah makam, ada aura mistik yang melingkupi tempat ini. Begitu pula halnya dengan pemakaman Gadel di Kampung Bakan Maja Barat, Kota Baru, Karawang. Tidak sedikit kejadian gaib muncul di sini. Perihal penampakan kepala buntung misalnya, atau perwujudan rumah mewah di lahan makam yang rasanya tak masuk di akal. Sungguh penuh misteri. Penasaran? Kami mencoba mengungkap cerita ini. Tiba-tiba seseorang menangis gemetaran. Dia bahkan hampir pingsan. Apa yang ibu lihat? Ada orang menakutkan. Di depan ibu? Ngeliatin ke arah sini? Jangan dilihat. Matanya merah? Lidahnya juga menjulur? Iya. Iya, udah. Tiba, astagfirullahaladzim. Jangan dilakit sama astagfirullahaladzim. Ibu emang sering ya mengalami hal kayak gini di lingkungan sini ya? Sering. Dia sering. Penampakan apa aja yang suka ibu lihat? Seperti apa gimana sih lidahnya berjulur. Terus, aduh. Perempuan ya, rambut panjang? Perempuan. Ininya tangannya pada panjang-panjang kuku. Takut. Makhluknya hanya itu saja apa banyak, Bu? Bermacam-macam gitu Ibu lihat. Kalau waktu di Gadus tuh berdua kayak kuntilanak. Kalau itu sama itu cuman itu mah warnanya menyeramkan. Iya, hitam besar ya. Terima kasih ya Bu ya. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah pemakaman Gadel, Desa Sari Mulia, Kota Baru, Karawang. Saat kita ingin mencoba mendengarkan kesaksian dari Bu Ati, tiba-tiba Bu Ati melihat seperti adanya sosok yang sangat menyeramkan dan Bu Ati pun lemas hampir pingsan. Pak Kem, sebenarnya kenapa itu Pak Kem? Tiba-tiba sudah ada makhluk yang coba menampakkan diri gitu? Ya, yang pertama mungkin trauma ya, ada sifat trauma, ada trauma di tubuh Bu Ati. Karena dia pernah beberapa kali itu didatangi bahkan diudak-udak ya kalau bahasanya, dikejar-kejar oleh sesosok makhluk yang dia menyerupai yang menurut dia itu seperti wanita rambut panjang, belakangnya itu agak bolong dan lidahnya itu menjulur. Kalau dari pandangan gaibnya gitu, ini seperti apa sih Pak Kim? Khusus di lokasi ini, di daerah Cikampek ini memang ada sebuah fenomena makam yang sering sekali pewujudan makhluk-makhluk yang aneh gitu loh. Yang warga yang di luar desa ini itu sering melihat adanya area perumahan yang cukup megah gitu padahal ini sebuah kompleks pemakaman gitu. Dan cerita itu nggak 1-2 orang yang pernah mengalami. Tukang ojek pernah mengantar penumpang di wilayah ini dan menurut dia ini adalah sebuah pemukiman gitu. Terus ada juga tukang dagang, tukang soma yang banyak sekali pembeli di lingkungan ini yang dia tidak tersadarkan, hanya muter-muter di pemakaman ini sampai tersadarkan ketika ditegur oleh salah seorang warga gitu. Nampaknya sesosok makhluk sudah merasuk ke tubuh seorang mediator. Assalamualaikum. Anda bukan muslim? Kenapa nggak jawab salam saya? Ini ada apa yang Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh ini? Ya, kosong. Memang Anda bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang pikirannya sedang kosong ya? Ini Anda datang dari mana ini? Tinggal di kawasan ini. Emang berapa banyak sih makhluk yang tinggal di area pemakaman ini? Banyak sekali. Benar ya, Anda dan teman-teman Anda itu sering mengganggu warga-warga sekitar? Ya. Kenapa sih memangnya Anda mengganggu warga-warga sekitar? Yang hanya lewat sini saja. Tapi mungkin ada juga teman-teman Anda yang mengganggu sampai ke luar pemakaman. Luar pemakaman. Bahkan ada yang menyamar sebagai penumpang ojek.
Tahu Anda ini? Anak saya. Anda sendiri bukan? Tidak. Apa sih tujuan Anda dan teman-teman Anda itu mengganggu warga-warga sekitar? Saya tidak pernah yang mengganggu makhluk lainnya. Makhluk lain yang mengganggu? Saya hanya menjaga pohon bambu itu. Kenapa sih pohon bambu itu dijaga? Itu tempat saya di situ. Areal pemakaman ini udah berapa lama? Sudah 30 tahun. Bukannya ada makam yang sudah sangat tua? Ya. Sudah berada dari beberapa abad yang lalu ya? Ya. Kenapa sih makhluk sejenis Anda itu suka menyerupai masyarakat, bisa wujud seperti manusia? Yang Anda harapkan itu apa? Yang Anda inginkan itu apa? Oh, Anda nggak bisa ya? Tapi kalau ya? itu yang melanjutkan teman-teman Anda ya? Saya nggak bisa ya. Anda tahu alasan mereka kenapa? Kayak lewat sini. Memangnya tidak boleh ada orang lewat-lewat sini? Lihat dari cahaya mukanya. Memang ada apa cahaya mukanya? Tidak bersinar. Maksudnya tidak bersinar itu apa? Punya iman. Memang apa yang Anda tahu tentang iman? Percaya pada yang di atas. Emang Anda Muslim apa? Percaya kepada yang di atas? Sinarek bagaimana? Cerah. Kalau yang tidak? Tidak ada sinar. Ada apa yang sampai kami di sini? Iya, kami semua di sini ingin mencari tahu tentang kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi dari pemakaman sini. Karena warga merasa sangat terganggu dengan adanya hal-hal gaib yang sering mengganggu warga di sini. Masih diganggu. Emang mereka punya salah, kenapa harus diganggu? Tak kabur. Memangnya orang yang tidak beriman, orang yang takabur, itu terlihat dari sinar wajahnya. Dia menyombongkan diri. Menyombongkan dari segi apa? Selamat dari sini ya. Mencoba-coba. Kan nggak semua orang seperti Ya, itu. ada sekitar sini. Kalau mau lewat itu, permisi. Seperti apa permisinya itu? Seperti apa? Ucap salam. Emang Anda Muslim apa? Ya, Kalau ada muslim, kenapa Anda mengganggu? saya tidak mengganggu. Oh. Saya hanya memantau yang lain. Anda bilang udah 30 tahun di sini. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Tak lama, makhluk ini meninggalkan tubuh mediator. Namun, masih ada makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Tetap di Dua Dunia. Namun, masih ada makhluk hendak berinteraksi dengan kami. Apa ya Tian? Maksud apa kalian ke sini? Cuma pengen ngobrol doang kita kesini. Apa yang perlu dibicarakan dengan kami? Duduk kita ngobrol enak. Hah? Gak usah duduk kita ngobrol enak. Dari tadi kalian mengganggu kami. Anda merasa terganggu? Ya, Kenapa emang? ini tempat istirahat kami. Tapi Anda nggak di sini ya? Saya nggak senang kami datang. Saya yang di sini berkuasa. Anda rajanya jadi nggak usah di sini. Anda sudah bermacam-macam dengan tempat kami. Biarkan tempat ini Untuk istirahat kami. Ya, kami akan meninggalkan lokasi ini setelah kami mendapatkan apa yang mau diungkap. Ya, ada sih sebenarnya. Semua biasa saja, kecuali ketika masyarakat sekitar sini bercerita mereka tentang adanya interaksi-interaksi dari bangsa kalian terhadap bangsa manusia yang mencoba mengganggu tukang ojek, tukang dagang, dan lain sebagainya. Karena iman mereka lemah. Pengaruh iman ya. Ya, Anda memang milih-milih dalam memberikan Gangguan. atau silakan Anda tanya pada warga sekitar yang merasa imannya dekat dengan Gusti Allah. Tidak akan pernah diganggu dengan teman-teman kami. Anda ini muslim? Ya, Boleh sebutkan nama Anda siapa? apakah penting nama saya? Ya, tentu penting. Sumin. Oh, tadi Anda Islam, tapi kenapa sama muslim malah Anda mengganggu warga-warga di sini? Yang mengganggu bukan saya, karena di sini tempat istirahat kami. Bila ada yang hendak melewati tempat kami, mungkin Anda tahu
harus permisi. Dengan Di sini pemakaman warga Betawi. Anda udah berapa lama tinggal di sini ya? Saya dari 1871. Emang dulu tempat ini apa sih? Ini makam keluarga mereka. Ini rantauan dari kota. Dari kota mana? Di Jakarta. Dari makam keluarga ini. Betul. Intinya seperti ini, bahwa saya mendengar dari orang langsung, korban langsung, bahwa adanya interaksi makhluk-makhluk seperti Anda gitu, atau sebangsa Anda melakukan hal-hal walaupun mungkin dianggap tidak merugikan, cuman bagi masyarakat itu mereka sangat ketakutan gitu. Yang saya tanyakan itu kenapa Anda dan teman-teman Anda melakukan hal-hal seperti itu? Karena mereka imannya lemah. Kenapa iman Karena selalu? mereka menganggap tempat ini ditakuti oleh mereka. Dan di alam Anda ini seperti apa sih suasananya, area pekuburan ini? Sebuah istana, rumahan yang megah. Anda menganggap rumah sebagai istana ya? Karena ada rumah saya yang paling besar di sini. Anda emang masa terganggu dengan adanya aktivitas manusia di sini? Sangat. Kenapa? Kan alam kita beda. Iya. Biarpun beda, kami punya alam. Biarkan tempat ini tempat istirahat kami. Tapi hanya lewat tidak boleh. Jika ingin lewat, ucapkan salam kepada kami. Kenapa harus kepada Apa Anda? beratnya hanya salam? Masa sih? Assalamualaikum ya ahli kubur. Tapi itu kan bukan untuk Anda, tapi untuk ahli kubur. Iya. Karena di sini ada makam mereka. Karena di sini tempat tinggal kami. Kami pun merasa tinggal di sini. Terus kadang juga ada masyarakat yang suka mendengar adanya orang yang berjalan gitu, berbaris seperti tentara. Itu sih apa itu? Sudah datang airnya. Kenapa air? Emang air menunjukkan apa? Karena di sini teman-teman mereka tinggal. Disinilah para jawara Betawi yang dimakamkan. Kenapa mereka pada bisa ke sini? Karena mereka terusir oleh pasukan penjajah Belanda. Emang kenapa kok? Mereka kan jawara kok malah kabur? Dia ingin memperdalam ilmu di sini, memperbanyak keturunan di sini. Bukan karena takut, menghindar Oh, dari company. tidak. Kenapa tempat ini yang dipilih? Karena dulu di sini adalah hutan jati. Di sini tidak ada yang tahu. Dengan yang tadi Anda bilang bahwa di sini adalah perumahan di bangsa Anda. Lalu bagaimana manusia yang katanya juga pernah melihat hal seperti itu? Mereka Dulu. percaya dengan tempat ini, bahwa kami ada di sini. Lantas Anda masih terus akan melakukan hal seperti itu? Iya. Teman-teman Anda gangguan-gangguan? Teman-teman saya, bukan saya. Iya, kan nggak bisa dilarang. Iya, Anda kan ketuanya di sini. Biarpun saya di sini tua, tapi tugas mereka sudah dari sananya untuk mengganggu para umat manusia. Saya hanya pesan satu, sampaikan ke warga di sini. Anda Jangan. lihat pekuburan di sini. Dan sesungguhnya. Lihat. Tiba-tiba, Sudah. ada makhluk lain yang mengganggu kami. Pas saya keluar, Saya berbicara dengan siapa ya? saya Rango. Kenapa tiba-tiba masuk ke tubuh orang ini? Mungkin Anda membawa informasi yang kami butuhkan. Saya tidak suka keramaian-keramaian seperti ini. Kalau begitu, cepat beri kami informasi. Biar kami akan pergi. Informasi apa yang Anda inginkan? Sudah berapa lama Anda ada di sini? Sejak tanah ini masih kosong, sejak tanah ini belum ada makam-makam seperti ini, saya tidak pernah mengganggu masyarakat sini. Kalau masyarakat, Saya tidak akan mengganggu jika mereka tidak mengganggu kami di sini. emang ada juga, Dulu tempat ini indah, tempat ini nyaman. tapi sekarang udah hilang keindahannya. Tempat ini seperti sebuah perumahan indah, seperti dihuni oleh manusia-manusia biasa seperti kalian. Banyak rumah, Sehingga banyak orang yang tertipu akan keadaan keindahan rumah-rumah itu. Terus apa salahnya seperti tadi ada kesaksian? Bu Ate yang lewat sama suaminya diganggu
dengar suara dikejar-kejar sampai ke pasar, itu bagaimana ceritanya? Itu bukan saya. Kalian mau bicara dengan yang menggolenya. Bisa saya panggilkan? Silakan. Tak lama, makhluk ini meninggalkan tubuh mediator. Giliran Umi kehilangan kendali. Tahan. Tetap di dua dunia. Belakangnya. Giliran Umi kehilangan kendali. Tahan. Oh, di belakang balong. Jagain di belakangnya aja. Oke. Anda siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya boleh tahu siapa yang masuk ke tubuh ini? Giblik. Singkat aja, Anda yang pernah melakukan gangguan ke masyarakat sekitar sini? Iya. Kenapa Anda mengganggu? Bukan aye. Ade. Anda tahu kenapa dia suka mengganggu warga-warga di sini? Iya. Kenapa? Bukan dari makam nih. Terus yang mengganggu asalnya dari mana? Dari depan ono. Dari jalan ono ada kali. Kenapa tempat ini dijadikan tempatnya seakan-akan tempat ini jadi yang makhluk-makhluk yang mengganggu? Di mana-mana emang kuburan ditakutin sama orang. Manfaatin. Padahal kagak semuanya bangsa kita itu suka mengganggu. Jadi fenomena yang terjadi sementara ini seperti apa jadinya itu? Jadi gini, Ade, makhluk yang tipikal emang mengganggu. Jadi manfaatin tempat ini. Karena di sini ada makam yang udah lama. Makam tua. Siapa? Kenapa makam tuanya? Ayah sendiri sebenarnya juga bukan dari sini. Ayah ngikut sama tuan ayah. Asalnya Anda dari mana? Ini tuan ayah dikuburin. Lantaran tuh company Belanda jahat benar. Jahatnya seperti apa? Kenapa namanya? Tuan ayah dulu punya kelompok, tapi tuan ayah lari berpencar dari kelompoknya. Sini. Dia lari ke sini sama siapa? Kami temennya. Tadi Anda bilang nama Anda Gibrik, apakah? Ayah pengikut Tuan Gibrik. Lalu apa yang mereka lakukan sesampainya mereka di sini? Dia melarikan diri dari kejaran company. Company bejat. Emang kenapa sampai dia melarikan diri? Dia melawan penindasan makam company dan tuan-tuan tani yang jahat yang suka nindas rakyat. Jadi mereka pindah ke sini membuat kehidupan di sini. Iya. Dia tadi Anda muter-muter, Anda benar nggak nih ngomongnya? Benar. Dari makhluk yang masuk itu pernyataannya muter-muter semua. Tapi emang iya di sini dulunya emang ada makam jawara. Figurasi juga lo orang pada kenal sama dia. Siapa? Solihin. Oh, Siapa Solihin? Yang gue kenal mas Solihin. Atau hubungannya dengan gangguan yang terjadi itu apa? Nah itu dia. Tukate juga nama ini mah bangsa emang ada yang suka ngeganggu. Tadi dia manfaatin. Dia larinya ke sini biar dia bisa bikin cerita sama masyarakat sini kalau makam ini yang angker. Tapi bagaimana dengan pernyataan yang dia bilang kalau orang lewatnya harus permisi, kalau nggak permisi nanti diganggu? Nah kan emang kalau masuk ke makam itu emang ada doanya, ucap salam. Jadi itu gara-gara seperti itu jadi Anda sedikit demonstrasi gitu untuk gigi. Nah emang iya bukan ayah yang bikin. Terus ada juga katanya bermaksiat di sini minum minuman keras. Emang zaman sekarang kayak begitu. Tapi emang nggak dipungkirin sih dari bangsa kita juga yang bikin dia begitu, yang ngebisikin dia begitu. Udah lo kesini aja, di sini sepi, nggak ada yang ganggu. Ada nggak sih penangkal untuk menghadapi atau agar bangsa kalian itu nggak mengganggu bangsa kami, itu ada nggak penangkal? Masa ayah yang ngajarin ente di sini? Enggak tuh pengen tahu buktinya gitu loh. Misalnya bangsa Anda tuh takut diapain gitu loh. Kalau manusia seperti apa yang takut? Sekuat-kuatnya manusia itu emang kadang banyak lemahnya. Apalagi orang yang kagak punya iman. Kadang dia banyak pemikiran, permasalahan pribadinya dia bawa ke jalan. Dia kosong tuh pikiran. Akhirnya dia diganggu. Oh, jadi ini harusnya pasti lagi susah. Jangan dibawa susah. Dia kan punya Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Jangan ngeluh di dalam hatinya. Jadi tetap pemicunya itu manusia itu sendiri. Karena dia nggak bisa mengendalikan perasaannya, permasalahan hidup yang sedang dia hadapi. Sehingga bangsa kalian itu bisa serta-merta
untuk mengganggu. Lah iya, kalau bukan dari manusianya yang ngebuka, kita nggak akan bisa masuk. Sedikit tentang perumahan gaib yang dirasa oleh tukang ojek di sini. Sebenarnya itu apa? Bukan kita. Kita juga makhluk, kita punya kehidupan, kita punya rumah, kita berkeluarga. Jadi memang ada perumahan itu, ada beberapa rumah lah di area pemakaman. Iya, memang ada di sini. Salah satu emang tempat gue juga ada di sini. Sampai kapanpun gue emang di sini, tapi gue nggak akan ngeganggu. Tapi gue nggak demennya dimanfaatin itu. Jadi bikin di sini angker, di sini serem. Apanya yang serem? Gak ada yang serem. Kadang-kadang lo juga sih yang bikin. Lo orang juga yang bikin begini. Makasih atas infonya. Merasa cukup informasi, Pak Hakim pun mengeluarkan makhluk dari tubuh Umi. Hakim, hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan hari ini? Yang pertama memang semuanya kembali ke diri manusia sebenarnya. Memang ada faktor kelemahan dari manusia itu sendiri. Ketika dia mempunyai sebuah permasalahan, dia pergi ke jalan dengan pikiran yang kosong, ngambang, segala macam. Hal-hal seperti itu dapat dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk gaib untuk mengganggu orang tersebut. Makanya coba cari jalan solusi dari permasalahan hidup yang kita hadapi melalui cara Islam. Sering Allah mengatakan fafiru ilallah. Kalau ada sesuatu tuh kembalikan semuanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Kecukupan dalam menyelesaikan masalah, kecukupan dalam hal rizki dan lain sebagainya. Itu mungkin hikmah yang terpenting yang kita bisa ambil pelajaran pada dialog-dialog kita tadi. Terima kasih banyak Hakim atas penjelasannya. Anda memang milih-milih dalam memberikan Gangguan. Silakan Anda tanya pada warga sekitar yang merasa imannya dekat dengan Gusti Allah, tidak akan pernah diganggu dengan teman-teman